Sejauh ini aktivitas masyarakat masih normal di daerah saya. Apakah kalian termasuk orang terkena dampak langsung dari pandemi ini? Apakah kalian termasuk orang terkena dampak langsung dari pandemi ini? Apakah kalian termasuk orang yang terkena dampak langsung dari pandemi ini? Apakah kalian termasuk orang yang terkena dampak dari pandemi ini? Semua orang pasti terkena dampak dari COVID-19 ini. Bumi sedang dalam keadaan tidak baik saat ini. Begitu juga bangsa dan negara kita. Di tengah pandemi yang melanda saat ini, banyak yang terpuruk dan banyak yang mengalami hal-hal yang tidak pernah mereka pikirkan sebelumnya. Begitupun kami, para konten kreator bis di Indonesia. Dalam kehidupan kami sehari-hari, kami juga mengalami hal yang sama dengan kalian, kawan. Banyak hal-hal yang kami rindukan. Dengan bis, salah satunya. Menikmati sensasinya, menikmati kenyamanannya, menikmati perjalanan dari kota satu ke kota yang lain. Video ini berisi tentang tanya jawab singkat bersama para konten kreator bis di Indonesia. Video ini saya buat untuk sharing, untuk saling menguatkan antar konten kreator bis di Indonesia, untuk saling menguatkan juga bersama kalian, kawan, untuk memberikan semangat juga untuk kalian yang sudah setia mendukung kami, menghargai hasil karya kami melalui video-video yang kami buat di channel kami masing-masing. Dan sebagai ajakan, mari kita bersama melawan pandemi ini dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari di tengah keterpurukan ini, kawan. Selamat menyaksikan. Semoga konten ini bermanfaat untuk kalian. Halo kawan, saya dari channel Indonesian Transporter. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada admin channel Bis Paradise atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa sedikit sharing pada kawan-kawan sekalian, khususnya penghobi bis, tentang keadaan di tengah pandemi saat ini. Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa. Kabar baik dari saya sekeluarga di Sidoarjo. Saya harap kawan-kawan juga demikian ya, dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Sejauh ini aktivitas masyarakat masih normal di daerah saya. Namun kabarnya akan diberlakukan PSBB untuk wilayah Sidoarjo jika tidak salah mulai tanggal 28 April. Jadi termasuk kecamatan tempat saya tinggal juga masuk dalam daftar lokasi PSBB di Sidoarjo. Jadi saya ingatkan untuk kawan-kawan yang berdomisili di Sidoarjo untuk mempersiapkan diri menghadapi program PSBB di Sidoarjo mulai tanggal 28 April ini. Dan untuk kawan-kawan yang mungkin ingin masuk ke Sidoarjo, mungkin bisa ditunda dulu ya. Dan selama pandemi ini tidak hanya masyarakat luas ya yang kena dampaknya, saya pribadi juga terkena dampaknya, terutama di sektor finansial, kawan. Jadi karena saya juga guru les dan hingga saat ini saya juga masih off mengajar, jadi pemasukan minim sekali, kawan. Dan selama mengikuti anjuran kerja dari rumah, kalau bicara soal bis, tentunya saya rindu hobi saya yang satu ini. Karena sudah sebulan ini belum bisa beraktivitas dengan bebas, dan saya kira kawan-kawan juga demikian ya. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali beraktivitas dengan normal, tanpa ada kekangan atas alasan kondisi seperti sekarang ini. Mari kita saling mengingatkan satu sama lain untuk terus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
serta selalu mensyukuri segala nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Oh iya, satu lagi kawan, mewakili rekan-rekan konten kreator dunia perpisahan, saya mohon kawan-kawan menghargai karya kami dengan menyimak dan memahami video yang kami buat dengan baik sebelum mengutarakan pertanyaan, dan berkomentarlah dengan baik juga ya, karena kami juga mengharapkan kritik yang membangun untuk jadi lebih baik lagi ke depannya. Baiklah kawan, mungkin sekian dulu. Terima kasih sudah mau mengobrol bersama saya. Dan sukses selalu untuk konten kreator BIS Indonesia, dan juga kalian yang selalu memberikan apresiasi kalian terhadap karya kami. Baiklah, semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, dan saya ucapkan selamat berpuasa bagi kalian yang menjalankannya. Terima kasih. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ahmad Wildani. Oke, di video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Mas Gede Daniel. Nah, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja ya. Untuk pertanyaan pertama, apa kabar? Alhamdulillah. Ini alhamdulillah kabarnya ini baik ya. Terus ini langsung ke pertanyaan kedua. Gimana keadaan daerah tempat tinggal kalian? Nah, ini kalau untuk tempat tinggal daerah saya sendiri sih bisa dikatakan lumayan aman ya. Karena ini saya itu tinggalnya itu di kampung ya, di desa. Jadi meskipun ada pandemi ini tuh juga nggak seberapa ngefek gitu loh. Contoh aja, orang-orangnya juga tetap biasa, soalnya kalau di desa saya ini mayoritas itu petani dan peternak. Jadi tiap hari juga ke sawah gitu, cari rumput gitu. Jadi kalau ada virus, ada pandemi ini itu ngefek, cuma nggak seberapa parah lah gitu. Terus ini, apakah kalian termasuk orang terkena dampak langsung dari pandemi ini? Ya, saya termasuk orang yang terkena dampak dari pandemi ini. Yang pertama itu kena dampak di bidang pendidikan. Nah, saya kan masih kuliah, otomatis kuliahnya sekarang kan diubah secara online ya, kuliah daring. Nah, itu juga sangat mempengaruhi ya. Gimana ya? Cara paham lebih detail, tidak seperti yang dijelaskan secara langsung gitu. Tidak, kalau ketemu langsung gitu kan lebih enak ya. Lebih detail gitu, bisa tanya langsung gitu. Yang kedua yaitu dampak yang kedua yaitu itu, ini konten YouTube saya ini agak sedikit terganggu ya. Karena apa? Emang konten YouTube saya ini kan berisi tentang explore bus yang ada di Indonesia sini ya, explore bus gitu. Nah, kalau setelah adanya COVID-19 ini otomatis saya tidak bisa membuat konten, karena ya itu tadi, pemerintah menghimbau untuk di rumah saja. Karena itu bahayanya nanti itu kita membawa virus dan menularkan ke orang lain gitu. Terus ini pertanyaan selanjutnya, hal apa yang paling kamu rindukan di saat himbauan untuk di rumah aja? Ini tentu hal yang paling saya rindukan ya, ngebis ini ya. Yang pertama itu ngebisnya. Soalnya saya itu biasanya itu 2 minggu sekali, kalau nggak gitu 1 minggu. Soalnya saya itu biasanya 2 minggu sekali, kalau nggak gitu ya 2 minggu 2 kali lah. Itu selalu ngebis ya, pokoknya Jumat, Sabtu, Minggu itu mesti ngebis buat konten gitu, jalan-jalan gitu. Nah, sekarang ada himbauan di rumah aja, dan ini juga udah hampir 2 bulan ada di rumah aja. Tentu ini juga ujian yang berat bagi saya ya. Soalnya ya itu tadi, kebiasaan tiap minggu ngetrip ke himbauan di rumah aja, dan ini juga udah hampir 2 bulan ada di rumah aja. Tentu ini juga ujian yang berat bagi saya ya. Soalnya ya itu tadi, kebiasaan tiap minggu ngetrip kemana-mana, sekarang udah hampir 2 bulan hanya stay di rumah aja gitu. Terus ini apa ini? Jika pandemi ini berakhir, hal apa yang kalian lakukan? Oke. Kalau saya sendiri sih ya tentu itu tadi, saya akan explore jalan-jalan ngebis lagi ya, karena untuk mengobati rasa rindu dengan transportasi umum, khususnya yaitu transportasi bus.
Emang udah hobi ya gini ya. Sulit emang untuk ngilangi hobi bis-bisan gitu. Kemudian pesan untuk kawan-kawan yang nonton YouTube. Oke, untuk pesan kawan-kawan, saya harap teman-teman bisa mentaati peraturan pemerintah, yaitu stay di rumah aja supaya juga pandemi ini cepat berlalu. Tapi juga gimana ya, susah juga sih ini, soalnya juga saya paham ada beberapa orang yang tidak bisa stay di rumah aja tentunya ya. Tapi ya gimana lagi, pokoknya ini situasinya itu situasi yang sulit lah ya menurut saya. Gitu sih. Oke, cukup sekian pesan dan kesan dari saya. Terima kasih semua, stay at home, semoga pandemi ini cepat berlalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ri, apa kabar? Pertanyaannya, apa kabar? Oh, baik. Kabarnya Beli gimana? Gimana keadaan daerah tempat tinggal kalian? Kebetulan saya ini kan tinggalnya di Surabaya, dan tanggal 28 April ini bakal diterapkan PSBB. Tahu dong PSBB itu apa? Nah, apakah kalian termasuk orang terkena dampak langsung dari pandemi ini? Ya, kebetulan aku juga guru, dan sama pihak sekolah juga disuruh kerja di rumah aja. Terus ya nggak bisa kemana-mana juga kan. Hal yang paling kamu rindukan di saat himbauan untuk di rumah aja? Yang pertama pasti ngetrip. Terus yang kedua kerja. Yang ketiga kumpul sama teman-teman di kampus juga. Terus jika pandemi ini berakhir, hal apa yang akan kalian lakukan? Yang jelas yang pertama ya utamakan kerja dulu. Kok udah kerja beres, baru nanti lanjut ngetrip ke mana gitu, ke Kediri lah misalnya, atau ke Jogja gitu. Terus untuk pesan untuk kawan-kawan yang nonton YouTube, jangan barbar kalau ngomong. Terus budayakan selesai menonton video dan berkomentarlah yang sehat dan baik. Oke, sekian. Thank you. Stay at home. Alhamdulillah di sini sehat walafiat. Bagaimana keadaan kalian? Semoga sehat walafiat saja ya. Di Cikarang ini alhamdulillah masih kondusif walaupun sudah memasuki zona merah. Semua orang pasti terkena dampak dari COVID-19 ini. Tidak terkecuali saya. Tidak bisa beraktivitas normal, tidak bisa berkuliah dengan lancar, dan tidak bisa ngetrip tentunya. Saya sangat merindukan beraktivitas dengan normal tanpa ada halangan apapun. Misal kuliah, nongkrong, main, dan sebagainya. Itu yang saya rindukan, termasuk beribadah di tempat ibadah masjid. Hal yang akan saya lakukan ketika pandemi ini sudah berakhir, yang pertama yaitu adalah kuliah. Yang kedua itu ngetrip. Ini saya udah 7 minggu pas tag video ini di rumah aja, 7 minggu. Udah itu aja mungkin yang akan saya lakukan, dan sisanya beraktivitas normal. Semoga pandemi ini segera berakhir agar saya, kalian, dan semuanya bisa dapat beraktivitas normal lagi. Oke. Halo teman-teman semua, saya Nugroho Febianto. Saya ucapkan selamat malam nih, udah jam 11:41 waktu Indonesia Barat. Jadi sekarang saya sedang edit video trip part 2 Dunia Emas dari Bima ke Mataram. Sambil edit, jadi saya mau menjawab pertanyaan yang diberikan Bli Daniel beberapa hari yang lalu via WhatsApp. Jadi pertanyaan ini diberikan oleh Bli Daniel kepada teman-teman kreator bis, termasuk saya juga dapat dari beliau. Jadi langsung aja yuk kita jawab pertanyaannya yuk. Oke, yang pertama pertanyaannya adalah apa kabar? Alhamdulillah untuk kabar
baik. Kabar saya sendiri juga alhamdulillah baik, sehat. Keluarga di rumah juga baik, sehat juga alhamdulillah. Dan semoga kabar Bri Daniel di sana juga sehat ya, dan keluarga di sana juga sehat. Amin. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Gimana keadaan daerah tempat tinggal kalian? Untuk keadaan daerah tempat tinggal saya sendiri sih alhamdulillah baik-baik aja sampai saat ini. Belum terdengar adanya kasus corona di tempat tinggal saya alhamdulillah. Di kampung saya sih tempatnya, tapi nggak tahu sih di kampung lain ada apa enggak ya. Kayaknya sih enggak sih, semoga nggak ada dah, amin. Lanjut lagi yuk ke pertanyaan yang ketiga. Apakah kalian termasuk orang yang terkena dampak langsung dari pandemi ini? Jawabannya iya, terutama pada perkuliahan saya sih, kan mengingat saya masih kuliah, jadi ya mungkin dampaknya perkuliahan diliburkan dan digantikan perkuliahan jarak jauh atau online. Itu menurut saya justru kurang enak sih. Dan lanjut untuk dampak yang kedua adalah pada YouTube ini. Dampaknya kita jadi, terutama kan kita biasa sering bikin trip report ya, trip report di YouTube, naik bis ke suatu tempat gitu, dari tempat ini ke tempat lain. Dan setelah adanya wabah virus corona ini ya kita jadi nggak bisa trip. Sementara bisa aja sih trip sebelum adanya larangan mudik, namun kan kita juga mikir-mikir juga ya, karena ngeri di bis itu ada yang terjangkit virus corona namun nggak kelihatan, nanti virusnya nempel kita terus kita bobo pulang ke rumah, sedangkan di rumah ada keluarga kita, kan ternular gimana. Dan sekarang juga udah ada larangan untuk mudik, jadi nggak ada bis akap yang jalan sama sekali ya, jadi udahlah kita bisa upload stok-stok lama aja jadinya saat ini. Terutama nih bulan Ramadan, biasanya saya ngadain trip Ramadan, edisi Ramadan ya, mungkin untuk saat ini ditunda dulu trip Ramadannya sampai wabah ini berakhir. Nomor 4, hal apa saja yang paling kamu rindukan di saat himbauan untuk di rumah saja? Jawabannya tentu saja saya rindu nge-trip, terutama nih kan bulan Ramadan yang seharusnya biasanya saya ngadain trip edisi Ramadan ya, untuk saat ini ditunda dulu ya. Tentunya saya sangat kangen sekali suasana puasa di dalam bis, suasana berbuka puasa, sahur juga di dalam bis, itu kangen banget sih ya. Mungkin untuk saat ini ditahan dulu sampai waktu yang ditentukan. Lalu lanjut ke pertanyaan yang kelima. Jika pandemi ini berakhir, hal apa yang akan kalian lakukan? Bersyukur banget sih kalau pandemi ini berakhir secepatnya. Terus ya hal yang pertama saya lakukan pesan tiket, mungkin langsung kita nge-trip karena udah kangen banget sama trip. Lalu yang saya lakukan selanjutnya ya kuliah seperti biasa. Trip boleh, kuliah jangan lupa. Lanjut ke nomor 6, pesan untuk kawan-kawan yang nonton YouTube. Jadi sebelumnya saya mau terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang telah nonton YouTube, yang telah mendukung kami para kreator bis. Jadi terima kasih banyak, tanpa dukungan kalian kami ya bukan siapa-siapa gitu. Pesan saya sih untuk kalian, kok nggak penting-penting banget, mending di rumah aja lah ya. Kecuali ada kepentingan mendesak atau yang emang penting banget gitu, ada tujuannya mau keluar mau ngapain gitu, boleh keluar, tapi keluar juga tetap ikutin aturan dari pemerintah, kayak pakai masker, kalau bisa bawa hand sanitizer, terus jauhi kerumunan dan lain-lain lah gitu. Jadi nggak keluar, gak cuma nongkrong gak jelas dong. Dan untuk ngetripnya ditahan dulu lah kalau bisa. Saya juga ditahan dulu nih ngetripnya nih, nggak boleh mudik juga kan. Yaudah mungkin cukup segitu ya yang dari saya, Bli Daniel. Kurang lebihnya mohon maaf banget nih, agak terbata-bata emang kok ngomong. Oke, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next trip, nanti abis pandemi berakhir, amin. Ngopi jangan lupa. Makasih. Oke, pertanyaan pertama, apa kabar? Puji Tuhan kabar baik, dan saya harap juga kalian baik-baik saja dan tidak kekurangan suatu apapun, kawan. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana keadaan tempat tinggal kalian? Puji Tuhan, Tabanan saat ini masih normal, walaupun memang banyak tempat-tempat yang memang diharuskan, tempat-tempat makan, swalayan, pasar, supermarket itu diwajibkan tutup lebih awal. Jadi jam buka dan jam tutupnya dibatasi sekarang. Tapi itu bagus sih menurut saya.
Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah kalian termasuk orang yang terkena dampak dari pandemi ini? Ya, saya dan keluarga terkena dampaknya. Kebetulan istri juga bergerak di dunia pariwisata, dan untuk saat ini memang lebih parah daripada bom Bali ya, bom Bali 1. Pada saat bom Bali itu aktivitas pariwisata masih ada walaupun sangat minim, tapi setidaknya masih hidup lah. Kalau untuk saat ini benar-benar zero, sama sekali susah, banyak yang dirumahkan juga. Jadi untuk YouTube juga ikut kena imbasnya, karena saya yakin banyak dari kalian yang lebih suka menonton video trip daripada video-video ngomong-ngomong seperti ini. Jadi ya terganggu juga sih. Kemudian hal yang paling kalian rindukan, kalau yang paling saya rindukan sih banyak ya, seperti aktivitas-aktivitas outdoor atau di luar ruangan seperti surfing, main skateboard, kemudian jalan-jalan bareng keluarga, makan bareng keluarga di luar, kemudian ya jalan-jalan ke Ubud, ke Singaraja. Dan yang pasti saya rindu trip karena kangen banget trip ke Lombok dan juga NTB kawan. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan jika pandemi ini berakhir? Yang akan saya lakukan adalah berdoa kawan, berdoa mengucap syukur karena masih diberi kesempatan untuk hidup, masih diberi kesehatan juga, dan berdoa mengucap syukur karena kalian juga diberikan kesehatan kawan. Untuk bangsa dan negara ini juga mengucap syukur. Dan yang pastinya trip, untuk trip dan juga jalan-jalan bareng keluarga yang akan saya lakukan nanti. Kemudian pesan-pesan untuk penonton YouTube. Yang pertama, saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah support kami, para konten kreator bis yang ada di Indonesia, dan juga support saya melalui channel saya Bis Paradise. Terima kasih banyak, karena tanpa kalian channel saya ini nggak ada apa-apanya. Channel saya nggak akan bisa berkembang kalau nggak ada kalian kawan. Jadi terima kasih banyak supportnya, dan saya harap kalian tetap mensupport saya dalam membuat video-video kedepannya ya kawan ya. Dan untuk kalian mungkin yang bisa mengikuti anjuran pemerintah di rumah aja, silahkan diikuti. Tapi kalau memang yang nggak bisa karena memang harus tuntutan pekerjaan, setiap hari harus bekerja untuk mencari nafkah, saya sarankan kalian lebih berhati-hati, lebih menjaga diri dengan menggunakan masker, membekali diri dengan hand sanitizer kalau ada. Kalau mungkin nggak ada ya lebih sering cuci tangan. Ya pokoknya menjaga kebersihan lah. Makan yang teratur agar nanti kalian pulang ke rumah dalam keadaan yang sehat. Dan saya harap video ini juga bisa menjadi sarana berbagi untuk kita, berbagi keadaan kita masing-masing, sarana sharing lah. Dan saya harap juga video ini bermanfaat untuk kalian dalam membangun semangat kalian kembali dalam menjalani hari-hari di tengah pandemi, di tengah keadaan yang memang sulit banget ini kawan. Jadi apapun yang kalian rasakan, keterpurukan, mungkin hal-hal yang nggak pernah kalian bayangkan sebelumnya, serahkan itu pada Tuhan. Dan kalian nggak sendiri kawan, karena saya pun dan kawan-kawan kreator yang ada dalam video ini juga merasakan hal yang sama dengan kayak yang kalian rasakan. Jadi sebisa mungkin kita tetap berdoa, bersyukur, dan tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita sampai semua ini bisa berakhir dan semuanya bisa berjalan kembali dengan normal. Oke, terima kasih banyak kawan sudah menonton. Terima kasih. Selalu sehat dan tunggu video-video selanjutnya ya. Bye bye.